Halo teman-teman semua. Nah, di video ini kita akan membuat kalkulator menggunakan Python dan juga modul kursus untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita menggunakan tombol-tombol yang bisa diinteraksi menggunakan mouse. Dan untuk cara install modul kursus itu juga cukup gampang. Di Windows kalian bisa menggunakan pip install seperti ini, pip install windows-kursus. Untuk Linux kalian bisa menggunakan apt-get install. Oke, sekarang kita akan langsung mulai. Yang pertama kita akan mengimport modulnya terlebih dahulu. Import kursus. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama, button list. Untuk menyimpan tombol-tombol yang kita gunakan, lalu kita buat variabel button w untuk width dari tombol sebanyak 5 karakter. Lalu untuk button height, di sini kita gunakan 1 karakter. Lalu untuk button, posisi x, pos_x sama dengan 1. Lalu untuk button, posisi y sama dengan 3. Lalu di sini kita butuh gap atau jarak setiap tombol. Button gap X sama dengan 1. Lalu button gap Y sama dengan 1. Lalu kita buat beberapa variabel untuk display text. Yang pertama, display text sama dengan, di sini kita berikan string kosong. Lalu display posisi X sama dengan 1. Display posisi Y sama dengan 1. Lalu display width sama dengan 29. Nah, sekarang kita masuk ke dalam if main. Di sini kita akan menjalankan kursus wrapper. Kursus wrapper. Lalu kita berikan fungsi main. Di sini di dalam fungsi main kita akan menggunakan parameter std_scr. Untuk passnya kita hapus. Di sini kita gunakan global display text. Lalu kita bersihkan layar dari std_scr. std_scr clear. Nah, sekarang kita akan menghilangkan text cursor. Kursus set. Di sini kita berikan nilai 0. Lalu kita akan mengatur mouse mask. Kursus mouse mask. Kita gunakan kursus all mouse events. Selanjutnya kita akan membuat warna untuk tombol dan juga tampilan layar. Kursus start color. Lalu kursus init pair. Di sini ada warna untuk FG dan juga BG, foreground dan juga background. Kita atur warna putih. Kursus white. Lalu untuk background, kursus color blue. Ini kita copy. Di sini kita butuh 4 warna. Ini kita ganti 2, 3, dan 4. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengganti backgroundnya menjadi hijau. Warna ketiga kita gunakan merah, color red. Nah, yang di sini untuk tampilan layar, kita gunakan warna teks hitam, color black, dan warna background putih, color white. Nah, jadi seperti ini. Sekarang di bagian atas kita akan membuat fungsi untuk inisialisasi tombol. Def init button. Di sini kita berikan parameter button rows. Lalu kita gunakan perulangan for row, lalu button row in enumerate button rows. Nah, di sini kita gunakan perulangan lagi for column, label, lalu pair num in enumerate button row. Nah, di sini kita paste terlebih dahulu. Sekarang kita kembali lagi ke sini di dalam fungsi main. Kita panggil fungsi init button. Nah, di sini kita berikan list untuk tombol. Nah, jadi list yang kita berikan seperti ini. Di sini ada label dan ada color pair number. Jadi nanti setiap tombol itu akan memiliki warnanya masing-masing. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam fungsi init button. Di sini kita buat variabel bx atau button x sama dengan button posisi X ditambah dengan nilai kolom dikali dengan dalam kurung button width ditambah dengan button gap di bagian X. Lalu sekarang kita hitung untuk button Y atau button posisi Y. Button pos Y ditambah dengan nilai dari row dikali dengan dalam kurung button height ditambah dengan button gap. Di sini kita gunakan button gap di bagian Y. Sekarang button list kita append. Nah, jadi data tombol kita simpan ke dalam button list. Di sini kita append dengan memberikan list yang isinya adalah label, lalu button X, button Y,
dan juga pair number. Nah, seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke dalam fungsi main, kita lanjutkan setelah init button. Di sini kita akan menampilkan masing-masing tombol. Kita gunakan for label bx, button x, lalu button y, dan juga pair number in button list. Sekarang kita tampilkan ke dalam layar, kita gunakan std_scr, lalu add string, kita masukkan button y untuk posisi y, lalu button x. Nah, di sini untuk label kita akan format seperti ini. Kita berikan variabel label. Nah, di sini kita akan memformat panjang dari tombol seperti ini. Di sini kita berikan button width. Jadi simbol ini kita gunakan sebagai rata tengah. Jadi nanti untuk labelnya itu berada di tengah-tengah. Dan untuk warna kita gunakan kursus color pair. Nah, di sini kita masukkan pair number seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan refresh untuk menampilkan perubahan yang terjadi. std_scr refresh. Ini saya akan berikan komentar menampilkan tombol. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang di bagian display text. Kita akan menggunakan ulangan while true. Di sini saya berikan komentar menampilkan display text. Kita gunakan std_scr add string untuk posisinya yang berarti display y, lalu display x. Di sini kita gunakan format string. Kita masukkan variabel display text. Lalu kita gunakan rata kiri dengan panjang string minimal adalah display width. Nah, seperti ini. Lalu untuk warna kita gunakan warna yang keempat. Berarti di sini kursus color pair. Kita masukkan pair number 4. Setelah itu kita gunakan std_scr refresh. Nah, sekarang kita akan membaca inputan keyboard dan juga mouse. Di sini kita buat variabel key sama dengan std_scr get karakter, get ch, seperti ini. Lalu kita akan mengecek jika kita menekan tombol Q, yang berarti exit program. If key sama dengan ord, kita berikan karakter key, seperti ini. Lalu break untuk menghentikan perulangan while yang ada di atas. Nah, setelah itu kita akan mengecek jika inputan key-nya adalah dari mouse. If key sama dengan kursus key mouse. Di sini kita gunakan try dan except. Untuk exception kita gunakan exception seperti ini. Lalu di bagian display text, di sini kita berikan string error. Nah, jika ada error, yang berarti di bagian display text kita akan tampilkan tulisan error seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam try. Di sini kita akan menggunakan fungsi getMouse dari kursus getMouse. Untuk retro nilai dari getMouse itu seperti ini. Di sini ada tabel yang isinya ada 5 nilai. Yang pertama kalau tidak salah itu ID, lalu mouse X, mouse Y, mouse Z, dan juga B state. Untuk ID, mouse Z, dan juga B state kita tidak perlu gunakan. Jadi kita gunakan underscore seperti ini. Lalu mouse X, mouse Y, underscore, dan underscore, lalu sama dengan. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mengecek posisi mouse dari tombol. Jadi kita cek satu persatu menggunakan perulangan. For label, lalu bx, button y, lalu underscore. Di sini untuk pair number kita tidak perlu gunakan. Lalu in button list. Lalu untuk pengecekannya seperti ini. If dalam kurung bx ditambah button width lebih dari mx atau posisi mouse x, dan mx lebih dari atau sama dengan button x, lalu n mouse pada posisi y sama dengan button pada posisi y. Sekarang kita akan mengecek label. If label sama dengan string spasi. Nah, di sini kita tadi menggunakan spasi ya. Untuk tombol yang tidak digunakan seperti ini. Jika labelnya spasi, kita langsung break untuk menghentikan perulangan for yang ada di atas. Sekarang kita akan mengecek lagi. If label sama dengan C untuk membersihkan display text, yang berarti display text sama dengan string kosong. Lalu elif label sama dengan string B. Nah, di sini digunakan untuk backspace atau menghilangkan satu karakter yang ada di bagian belakang.
display text sama dengan karakter display text akan kita kurangi 1 yang di bagian belakang, berarti seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan elif lagi. Elif label sama dengan string sama dengan display text sama dengan str, lalu kita gunakan eval, kita berikan display text. Nah, seperti ini. Di dalam Python ketika kita melakukan operasi pembagian, misalnya seperti ini, 50 dibagi dengan 5, maka kita akan mendapatkan hasil 5,0 seperti ini. Nah, jadi kita akan menghilangkan 0 jika di sini ada koma. Kalau misalnya di sini hanya 0, kita akan hilangkan. Kita akan mengecek jika ada koma di dalam display text. If titik in display text, maka display text sama dengan display text. Di sini kita gunakan right strip. Kita akan menghilangkan karakter 0 terlebih dahulu, lalu kita gunakan right strip lagi. Di sini kita hilangkan karakter titik. Nah, sekarang kita gunakan else untuk tombol lain selain tombol yang ada di atas ini. Else yang berarti display text. Kita tambahkan dengan label tombol. Di bagian bawah kita gunakan break untuk menghentikan perulangan yang ada di atas. Di sini kita perlu pengecekan lagi jika ada error ketika kita menjalankan eval. Di bagian atas while kita akan membuat variabel kalkulator error sama dengan false. Lalu jika ada error di sini kita akan ganti nilainya menjadi true. Kalkulator error sama dengan true. Ketika kita menemukan error dan tombol lain ditekan, maka di bagian display text ini akan dihilangkan terlebih dahulu. Jadi kita tidak ingin ada tulisan error, lalu nanti ada penambahan seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan pengecekan. If kalkulator error, maka kalkulator error sama dengan false. Lalu display text sama dengan string kosong. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan. Python main.py, enter. Oke, kita akan coba. Di sini kita juga bisa menggunakan kurung. Misalnya 40 ditambah dengan kurung 5 dikali dengan 2, yang berarti nanti 50. Sekarang kita akan coba kurangi dengan 10, yang berarti hasilnya adalah 40. Kita akan coba. Nah, benar. Sekarang kita akan coba bagi dengan 10. Kita akan coba lagi, misal dikali dengan 5, ditambah dengan 10, ditambah lagi dengan 100. Nah, sekarang kita akan coba, kalau misalnya 100 ini kita kalikan dengan 2, yang berarti nanti hasilnya adalah 230. Kalau ingin menghapus, kita bisa menekan tombol B di sini, C untuk membersihkan layar, lalu Q untuk quit dari program. Oke, jadi kita berhasil membuat kalkulator menggunakan Python dan juga modul kursus. Mungkin cukup sekian, dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya.